Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia rasanya para sahabat terindah semua dimanapun Anda berada. Sudah sekitar 2 hari ini saya tidak upload video yang mengenai ulasan khusus, karena sejak tanggal 18 Januari 2021 ini kami, saya secara pribadi, disibukkan oleh ujian semester mahasiswa, ujian semester ganjil 2020-2021. Sebagaimana yang kita semua sama pahami, bahwa kita ketahui bahwa perkuliahan itu dilakukan secara online semenjak Maret 2020 karena wabah COVID yang sampai saat ini pun belum selesai. Sehingga dalam perkuliahan kemarin pun, dalam semester yang kedua, Juli sampai dengan Juli 2020 sampai dengan Januari 2021 ini, semester ganjil, juga masih perkuliahan secara online. Mulai hari Senin tanggal 18 Januari 2020, ujian akhir semester atau UAS. Apakah Anda paham? Memang tidak semua perguruan tinggi, khususnya kami perguruan tinggi swasta, itu ujian akhir semesternya biasanya terlambat daripada perguruan tinggi negeri. Paling lambat sebulan setelah perguruan tinggi negeri selesai ujian semester, kami baru memulainya. Itu merupakan administrasi yang hak prerogatif masing-masing perguruan tinggi. Oke, yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa sejumlah ketimpangan dan keanehan-keanehan yang dilakukan oleh para mahasiswa, yang notabene mahasiswa itu adalah mahasiswa milenial semua. Jadi kalau yang semester 3 ataupun semester 5 itu rata-rata kelahiran tahun 2000 ke atas semua, yang notabene adalah anak-anak milenial. Tapi anehnya sejumlah permasalahan dalam perkuliahan pun terjadi, seperti bergabung di Google Classroom yang kita gunakan itu, kode kelasnya untuk bergabung sudah diberikan sharing di berbagai media sosial lainnya termasuk WA. Dan masih juga ada mahasiswa yang mengeluh katanya tidak mendapatkan kode kelas untuk gabung dengan mata kuliah tersebut. Ini saya rasa tidak masuk akal, kecuali si mahasiswa itu sendiri yang mencari alasan untuk meminta excuses untuk memberikan keringanan kepada dia. Dan rasa kemanusiaan saya tetap saya tampilkan, meskipun dalam pertemuan di Google Classroom, tugas-tugas yang telah diberikan itu ada 1-2 orang yang sama sekali tidak mengerjakan tugas, sama sekali dia tidak mengirimkan tugas sama sekali. Kan tetapi dia di ujian akhir semester justru muncul dan baru mengkontak saya, mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan kode classroomnya. Itu nauzubillah. Ini ada karakter-karakter mahasiswa yang seperti ini, yang perilakunya yang tidak jelas. Sementara mahasiswa yang lain dari satu kelas hanya 1 atau 2 orang yang seperti itu. Mustahil yang 30 orang lebihnya, katakanlah 33 orang kawan sekelasnya tahu semua kode classroom itu ketika hari pertama perkuliahan dimulai. Kita sudah ketemu di Google Classroom dan juga di Zoom. Kita juga bertemu di pertemuan kedua untuk Zoom-nya. Tapi si mahasiswa yang ini cukup akut permasalahannya, dengan alasan kuotanya habis. Masa kuotanya habis sampai dengan 1 semester? Dan inilah, dan saya tetap memberikan excuse untuk memberikan kemudahan untuk dia untuk tetap boleh ikut ujian akhir semester. Akan tetapi juga kebodohan anak tersebut masih terjadi.
dia juga tidak mengirimkan lembar jawabannya di Google Classroom tersebut. Ini anak yang sama, dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Bagaimana harus disampaikan ya? Anak yang sama yang tidak tergabung dalam Google Classroom maupun Zoom meeting semenjak dari pertemuan pertama di semester ini. Ketika dipersilakan untuk ikut ujian akhir semester, dia juga tidak masuk, tidak mengirimkan di Google Classroom. Lantas dia hanya menelepon untuk menyatakan untuk minta ujian kepada saya. Ujian apa lagi mau disusulkan itu? Ini tabiat-tabiat anak-anak seperti inilah yang akan memupuk, mempengaruhi mahasiswa lain ketika kita sebagai dosen memberikan excuses yang berlebihan. Tidak pernah datang di kelas Zoom meeting, tidak pernah mengumpulkan tugas di Google Classroom, tapi ujung-ujungnya mahasiswa yang notabene malas ini diluluskan juga. Dan ini merupakan suatu problema bagi sebuah perguruan tinggi. Mendidik mahasiswa yang seperti ini seharusnya kita tidak perlu memberikan excuse yang over, karena kalau dia berikan excuse yang over seperti ini, ke depan dia akan melakukan hal seperti itu lagi. Dan ini sekaligus perkuliahan di masa pandemi ini sebenarnya justru lebih memudahkan para mahasiswa bisa dari ujung sana mengakses mata kuliah dan mengakses materi pelajaran yang telah diupload oleh dosen yang bersangkutan. Kerjakan tugas, setiap yang diberikan tugas, ketika diberikan link untuk Zoom meeting, hadirlah di sana. Jangan istilah kata di ujung merengek-rengek meminta belas kasihan untuk meluluskan mata kuliahnya. Ini na'udzubillah. Terlalu rendah harga diri seorang mahasiswa ketika perkuliahan tidak mengikuti, tapi begitu nilai akan di-upload, mereka datang merengek meminta nilai mereka diluluskan, padahal perkuliahan mereka tidak ikut sama sekali. Nauzubillah. Semoga pelajaran yang pada semester ini tidak akan terjadi lagi di semester ke depan, karena mahasiswa semua Anda adalah manusia milenial yang katanya melek dengan gadget, maju dengan pengetahuan teknologi dan koneksi ke internet, dan semua itu dapat diakses dari manapun Anda berada, asalkan Anda ada niat untuk belajar. Itu niat untuk belajar dalam diri Anda yang dalam kasus ini itu tidak ada. Camkan, semoga semester depan kita bisa berlanjut, yang berlanjut dengan khusus dengan mata kuliah saya, tetap koneksi di channel-channel yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, Google Classroom maupun nanti ada Zoom meeting yang dikoneksikan di Google Classroom. Tidak ada yang susah selagi Anda punya niat, selagi Anda punya keinginan untuk belajar. Demikianlah video singkat ini, semoga bermanfaat untuk mahasiswa semuanya dan juga untuk para guru, untuk para dosen, sehingga bisa memberikan toleransi kepada mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran sebagaimana yang sedang berlangsung pada saat ini. Bukan dengan cara merengek di ujung untuk meminta diluluskan mata kuliahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.